Kalau tidak ada langsung saja nggih, kita mulai belajar bersama nggih. Sosialisasi dan belajar bersama terkait aplikasi baru yang baru dirilis. Tapi sudah ada yang nyoba istilahnya ngintip-ngintip gitu. Itu gak iso hilangin anggap. Selamat datang PPP Nggodang. Nggih, kita mulai saja. IBAN per saya share screen dulu. Terlihat enggak Bapak Ibu? Sudah. Ya, sudah. Apakah itu IBAN per? Kalau sesuai juknisnya, IBAN per adalah aplikasi bantuan pemerintah elektronik yang selanjutnya disebut IBAN per, sistem elektronik yang digunakan untuk pengelolaan bantuan pemerintah mulai dari pengusulan, kemudian penilaian, kemudian penyaluran, serah terima, sampai dengan proses hibah. Itu yang disebut IBAN per. Kemudian ini yang saya share screen adalah user manualnya atau panduannya yang khusus untuk penyuluh. Karena di aplikasi ini nanti ada 2 kategori, yaitu untuk penyuluh dan satunya untuk dinas, untuk pusat dan BRMP. Kemudian pendahuluannya nggak usah nggih, langsung aja akses aplikasi. Kalau di manual book ini masih situs yang website atau situs yang masih latihan. Tapi yang sudah fix, yang sudah dipakai itu sudah saya share di chat. Sudah saya share belum ya? Atau nanti saya share? Untuk akses aplikasinya yaitu buka browser baik Google Chrome, Mozilla, Opera atau yang lain. Kemudian kita isikan alamat websitenya. Kemudian kita lihat tampilan seperti ini, Bapak Ibu, rekan-rekan. Kalau jenengan lihat, ini kan seperti mirip yang websitenya untuk Klom Pencapir, nggih. Jadi jangan sampai keliru nanti, hampir sama ini. Jadi ini portalnya memang satu, tapi nanti ada peruntukannya. Ada yang untuk Klom Pencapir, ada yang untuk IBAN per ini. Yang ini untuk IBAN per. Yang penting situsnya nanti https://ibanper-pertanian.go.id. Kemudian setelah muncul ini kita klik masuk ke sistem, atau di pojok kanan juga ada hijau nanti. Nah, muncul tampilan seperti ini. IBAN welcome, silahkan login sesuai akun. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, bahwa login kita kalau penyuluh ya login penyuluh yang di kiri ini. Kalau yang di kanan nanti ini hanya dinas, BRMP, dan pusat. Ini untuk login yang dinas, BRMP, maupun yang pusat. Kalau kita yang di kiri, kemudian ini tahun pilih 2026, kemudian isikan username dan password. Untuk username dan password ini yang digunakan adalah sama dengan username password di ePuslo. Kemudian nanti muncul beranda, kalau ini cuma satu gini ya, tapi kalau sudah yang aslinya, aplikasinya, itu ada muncul banyak nanti. Nanti kita waktu buka praktek aja.
Kalau sudah login di sini kita bisa lihat beberapa menu, tapi kalau kita ingin mengusulkan CPCL, kita klik yang tulisan usulan CPCL. Tampilannya seperti ini nanti. Kemudian kita klik kalau akan memasukkan CPCL kita klik tambah CPCL. Nah, menu tambah CPCL ini, itu kita hanya menambahkan poktan. Jadi setelah jenengan klik, ini muncul menu nanti, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, terus tipe. Tipenya tipe kelompok tani, atau gabungan kelompok tani, atau KEP. Dan usulan ini juga ada dua, yaitu di Simluhtan, yaitu yang 3 tadi, Poktan, Gapoktan, dan KEP. Kalau yang non Simluhtan, itu yang di luar ketiga kategori itu. Tapi sebaiknya kita milih yang ada di Simluhtan saja. Kalau memang belum masuk Simluhtan, ya dimasukkan, gitu nggih. Ini tampilan kalau sudah kita klik tambah CPCL, ini ada simultan, non simultan. Kemudian yang simultan ada kabupaten, kecamatan, desa, jenis kelompok, ini tadi 3 tadi, Poktan, kita pilih Poktan, Gapoktan, atau KEP. Kemudian kita pilih nama kelompoknya. Nanti muncul di kotak ini datanya. Detail kelompok ini akan muncul. Kemudian kita klik tambah. Setelah kita klik tambah, nanti munculnya seperti ini, Bapak Ibu rekan-rekan semua. Jadi ini ada nomor 1, ini aksi ini misalnya jenengan keliru klik, nanti bisa dihapus. Kalau edit yang pensil ini khusus yang non simultan, itu bisa diedit namanya di sini. Kalau simultan ini nggak bisa. Jadi wilayahnya ini sudah ngambil data dari simultan, yang untuk edit ini yang non simultan. Jadi ada kabupaten, kecamatan, desa, kemudian nama poktannya, ketuanya siapa, luas lahan di sini. Sebelah kanan ini ada poligon, Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Ini yang mungkin nanti terpisah ya, karena memang ini adalah salah satu syarat nanti untuk pengajuan CPCL kita di e-Banper ini. Kemudian ini status ini kalau belum kita ajukan yang di bawah ini statusnya masih draft, masih bisa kita edit-edit. Kalau sudah kita ajukan ini sudah kita sudah nggak bisa ngedit lagi, misalnya yang hapus ini. Jadi, jangan dulu, kalau setelah kita buat poligon ini bisa 2. Dari sini atau nanti dari syarat-syaratnya. Begitu kita klik detail ini, karena klik detail ini kita akan masuk di menu untuk tambah kegiatan. Nah, kalau kita klik menginput usulan kegiatan, kita klik detail, kemudian kita tambahkan usulan. Nah, ini tambah usulan ini nanti akan muncul tampilan yang menyebutkan subsektor. Subsektor ini ada 6 kalau nggak salah nggih. Baik dari tanaman pangan, hortikultura, kemudian PSP, LIP, lahan irigasi pertanian, kemudian BRMP, ternakan, semua masuk di subsektor ini. Kemudian ini bidangnya nanti juga sesuai yang ada di menu. Komoditas, kita pilih komoditas, kegiatannya apa, nanti muncul juga, kita pilih, kemudian volume. Kemudian kita klik tambah, ini tampilannya nggih. Pilih subsektor, misalkan kita mengajukan tebu, berarti sini subsektor dipilih perkebunan, nanti di bidang akan muncul juga perkebunan. Komoditas, nanti juga muncul tebu.
atau yang lain. Kemudian kegiatan ini ada macam-macam terkait komoditas itu, misalnya tebu, itu ada penambahan luas, dan satunya adalah bongkar rotun. Volume, ini kita isi volume, tapi nanti tampilannya sepertinya beda, bukan seperti ini nggih. Ini hanya untuk anu aja. Nanti kita klik tambah, agar data ini masuk nanti di bawahnya Poktan ini. Poktan ini nanti ada tambahan kegiatan itu. Nah, setelah ada tambahan tadi, misalnya kita klik, ini tanaman pangan ya, contohnya kalau ini tanaman pangan, itu ada istilahnya readiness kriteria, ya. Ampun kelentung ya. Ini singkatannya soalnya RC. Biasanya kalau di DAK, saya baru belajar DAK 2025 itu sama. Materinya ya syarat-syarat untuk pengajuan bantuan ada readiness kriteria atau syarat. Syaratnya untuk tanaman pangan, yang pertama adalah laporan capaian produktivitas musim tanam sebelumnya. Yang kedua, digitasi poligon lokasi CPCL, seperti sama antara yang ini dengan yang pertama tadi itu sama. Kemudian foto geotagging lokasi CPCL atau open kamera, atau juga aplikasi lain yang itu merekam digitasi foto tersebut, lokasi tersebut, itu bisa digunakan. Kemudian yang keempat adalah SK kelembagaan calon penerima bantuan dan formulir verifikasi. Yang kelima, usulan termasuk lokasi kawasan pertanian nasional Kementan nomor 2 tahun 2025. Ini kan ada yang untuk upload, ada untuk pilihan. Pilihan ini ya atau tidak biasanya. Kemudian ada pilihan yang readiness kriteria ini nanti yang ngisi bukan kita, ada juga. Biasanya ada keterangan di sini nanti itu yang mengisi pihak mana gitu ada. Kalau biasanya yang mengisi BRMP gitu sebelah sini. Untuk RC ini, readiness kriteria, ini kemarin sudah saya download-kan yang ada di Sragen nggih. Itu saya share di chat, itu Excel bentuknya, nanti udah ada tanaman pangan, tebu, lahan irigasi itu ada 2, IRPOM sama Jalan Usaha Tani, kemudian Hortik, itu sudah ada readiness kriteria ini. Kemudian kalau kita sudah input semua ini ada bobotnya Bapak Ibu, ini bobotnya nanti untuk apa namanya, itu lolos tidaknya untuk verifikasi CPCL yang Bapak Ibu ajukan. Oke, untuk yang laporan produktivitas ini berupa upload, nanti filenya PDF. Polygon ini nanti kita sendirikan nggih, karena ini agak materi yang lebih banyak lagi ini polygon. Kemudian untuk yang foto geotagging kita upload fotonya, kemudian SK kita upload. Jadi perintahnya di sini apa Bapak Ibu, itu yang dilaksanakan. Kalau upload berarti upload. Kalau polygon berarti kita membuat polygon atau kita upload file SHP, kalau yang polygon. Kemudian ada yang pilihan, yaitu ya atau tidak. Itu kita isi ya atau tidak. Kemudian setelah kita selesaikan semua, sebaiknya kita selesaikan semua ajuan kita, sudah draft, bentuk draft, kalau sudah komplit semua readiness kriteria atau syarat-syaratnya, kemudian kita klik di sini Bapak Ibu, ini untuk kita kirim ke usulan kegiatan. Oke, ini kalau kita sudah centang, kita klik
usulan kegiatan nanti statusnya akan berubah, jadi statusnya terkirim untuk kelompok yang kita buat tadi. Nah, ini status usulan setelah pengajuan, status usulan dapat dilihat pada sistem. Status menunjukkan proses verifikasi dan tindak lanjut usulan. Karena ini nanti kan berjenjang dari jenengan, Bapak Ibu sekalian, diusulkan ke provinsi, provinsi nanti diverifikasi lagi oleh BRMP, BRMP kemudian diverifikasi, setelah verifikasi diajukan ke pusat, dari pusat baru itu nanti dieksekusi untuk bantuannya di eselon 1 masing-masing, itu bisa atau tidaknya dapat bantuan yang Bapak Ibu ajukan. Kemudian ini ada catatan penting, yang pertama adalah pastikan data CPCL yang di-input sudah benar dan sesuai. Yang kedua adalah poligon harus menggambarkan lokasi yang akurat. Yang ketiga, data readiness kriteria harus lengkap untuk mempercepat proses verifikasi. Kemudian ini penutupnya, yaitu dokumen ini diharapkan membantu teman-teman penyuluh, Bapak Ibu semua, untuk menggunakan aplikasi e-Banper yang dari kementerian ini secara efektif dan efisien. Jika terdapat kendala, silakan menghubungi admin atau tim teknis terkait. Oke, ini terkait manualnya, nggih. Kita langsung saja prakteknya. Ini saya mohon izin ke Mas Edi Gemolong untuk memakai akunnya untuk kita latihan bareng-bareng. Saya juga baru megang aplikasi 2 hari ini mungkin. Nggih, saya share screen lagi. Terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Ini linknya saya share di chat ya. Link untuk e-Banper saya share. Kalau sudah jenengan copy, paste di websitenya browsernya ini, misalnya ini Google Chrome, alamatnya yaitu https://2 e-banper.pertanian.go.id /enter. Nah, tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian kita bisa masuknya lewat pojok kanan atas, masuk, atau yang oranye ini, masuk ke sistem, kita klik. Ini banpernya, welcome, silakan login sesuai akun Anda. Kita pilih yang kiri, login penyuluh, kita masukkan usernya. Ini mohon izin Mas Edi. Kenapa ini saya pakai akunnya Mas Edi? Karena memang e-Banper ini
digunakan untuk masing-masing penyuluh nggih Bapak Ibu, karena ini nanti bisa jadi eviden juga untuk pendampingan CPCL jenengan semua. Jadi ini harus dibuat sendiri-sendiri nggih, sesuai akun e-pusuluh masing-masing. Kemudian setelah kita isi username, password, kita klik bawah ini untuk masuk. Nah, untuk yang aplikasi yang baru ini sudah ada beberapa menu Bapak Ibu. Yang pertama adalah peta kegiatan. Peta kegiatan ini kita klik, itu adalah semua kegiatan yang tersedia di Kabupaten Sragen yang diinput oleh tim perencanaan masing-masing eselon 1 Kementerian Pertanian. Yang di sini ini sama semua akun penyuluh, baik admin dinas, admin kabupaten, provinsi sama. Isinya kalau kita klik Sragen, isinya cuma ini aja, bantuan yang dapat kita ajukan. Kemarin di Zoom ada yang nanya, "Loh kok kalau yang nggak ada gimana?" Kalau nggak ada, ya kita tanyakan di admin pusat. Kemudian kalau kurang, nah kurang kemarin disampaikan bisa mengusulkan tapi, ya seperti tadi, apa namanya, untuk pengusulnya kita belum tahu karena kemarin juga belum ada instruksi dari provinsi juga yang misalnya sudah CPCL manualnya itu sudah buat, sudah tapi nanti tetap yang CPCL manual tetap di-input di e-Banper semua eselon 1 nanti. Kalau di sini kita lihat ada 6, ini Dirjen Perkebunan 2, 2, Dirjen Hortik 1, kemudian Dirjen Lahan dan Irigasi Pertanian 2, Dirjen Tanaman Pangan 2. Ini untuk peta kegiatan di Kabupaten Sragen. Nah, kawasannya ini maksudnya bantuannya, itu Sragen itu ternyata ada kacang, jagung, jalan usaha tani, irigasi perpompaan, perluasan tanaman tebu, ungkaratun, dan hortikultura ini biasanya fasilitasi bantuan sarana produksi. Ini untuk peta kegiatan. Kemudian manual book, ini belum bisa diakses kayaknya. Oh sudah, sama dengan yang saya sampaikan tadi. Referensi data, ini kalau Bapak Ibu ingin download juga data teknis lingkup dirjen, masing-masing dirjen. Nah untuk mengetahui tadi misalnya Kecamatan Gemolong ini termasuk kawasan tebu atau tidak. Nah, itu kita lihatnya di sini. Keputusan Dirjen 38/2025 tentang kawasan pertanian tanaman pangan. Tadi juga sudah saya share lewat chat, itu jika nanti kan ada pertanyaan, ini termasuk kawasan tidak, jenengan jawab aja. Kalau memang ada di SK ini, keputusan ini, berarti jawab ya, kalau tidak ada berarti jawabannya tidak. Itu nggih, ini untuk referensi data. Kemudian petunjuk teknis, ini petunjuk teknis dari masing-masing eselon 1. Jadi nanti kalau yang memang, ada, tadi juga sudah saya share di chat untuk filenya. Tapi kalau memang mau lagi tidak masalah, dari sini juga bisa level ini. Nah, ini untuk melihat yang gambar mata ini, kalau ke panah ke bawah ini untuk mendownload. Kemudian kita kalau ingin melihat daftar usulan, kita klik daftar usulan. Ini daftar usulan yang Sragen. Walaupun ini usernya Mas Edi Gemolong, tapi ini kita bisa melihat usulan semua di Kabupaten Sragen ya. Ini yang sudah ngajukan berapa ini? 9 ini. Tapi baru draft semua. Kemarin ini dipantau oleh provinsi Bapak Ibu. Tiap kesempatan ini ditanya ke Mbak Diah,
Mbak itu yang ngajukan e-Banper kok nggak dikompliti ya, masih draft terus gitu. Jadi tiap hari ini dipantau provinsi juga Bapak Ibu. Nah, untuk itu, langsung aja kalau untuk mau usulan CPCL kita klik yang usulan CPCL ini. Setelah muncul tampilan ini kita tambah CPCL di kanan atas ini, klik. Nah, Kabupaten Sragen sudah memilih sendiri, kemudian kecamatan kita pilih. Ini akunnya Mas Edi, kita klik Gemolong. Kemudian pilih desa, Desa Jati Batur. Pilih kelompok, jenis kelompoknya ini 3 ini tadi. Potan, Gapotan, atau KWP. Nah, yang kita ajukan kan Potan, kita klik Potan. Kemudian nama kelompoknya, kita klik aja, misalnya Dadi Mulyo gitu nggih. Nah, ini di sini muncul detail kelompoknya. Detail kelompok tani, ID-nya 121758. Ini ID kelompok Dadi Mulyo ini di Simulutan, Bapak Ibu. Jadi jenengan harus hafal nggih, ini ID simultannya. Dadi Mulyo itu ID-nya 121758. Ketuanya Sukidi, halamannya Dukuh Bantengan di RT 19 Jati Batur. Kemudian setelah cocok datanya diklik tambah di pojok kanan bawah, tambah. Nah, ini kan muncul ini. Nomor aksi wilayahnya Kabupaten Sragen, Gemolong, Jati Batur, dan nama Poktan, Ketua Poktan, luas lahan di sini masih kosong ya. Kemudian poligon. Nah, saya belum nyoba nggih. Ini nanti luas lahannya apa bertambah jika kita rubah poligonnya ini. Kemudian ini statusnya masih draft. Untuk kita menambah kegiatan apa yang akan kita usulkan, kita klik detail ini, panah ke bawah di kolom detail, kita klik bawahnya. Ini ada muncul tambah kegiatan, usulan dari kelompok Dadi Mulyo tadi. Kita tambah kegiatan, akan muncul subsektor. Nah, ini pilihannya subsektor itu ada tanaman pangan, hortikultura, PSP, ternakan, perkebunan, LIP, dan BRMP. Misalnya kita pilih perkebunan, BUN. Nah, di sini sudah ngisi sendiri perkebunan. Kemudian komoditasnya kita pilih, di sini ada pilihannya cuma tebu, kita klik tebu. Jadi usulan kegiatan ini terkunci di peta kegiatan tadi, Bapak Ibu. Peta kegiatan tadi itu Dirjen Perkebunan tadi cuma ada 2, semua itu tebu. Jadi di sini kegiatan komoditasnya cuma tebu saja. Kemudian kegiatan, nah di sini ada 2, karena tadi di peta kegiatan itu ada 2. Jadi ada perluasan ataupun bongkar rotun. Nah, misal kita pilih perluasan tebu. Nah, ini muncul di sini detail kegiatannya, pengembangan kawasan tebu, perluasan tanaman tebu, subsektor perkebunan, dan lain-lain. Nah, angka di sini, ini rancangan pusat ya, rancangan pusat atau rencana alokasi dari pusat untuk perluasan tanaman di Kabupaten Sragen itu 130. Jadi masukkan volumenya di sini Bapak Ibu, volume yang kita ajukan itu 2 hektar. Keterangan ini diisi opsional, misalnya kalau nggak usah nggak apa-apa. Begitu kita isi volume ini, kita klik tombol tambah kanan bawah, tambah, klik. Nah, muncul di sini kegiatannya. Komoditasnya tebu, kegiatannya pengembangan kawasan tanaman semusim dan tahunan, Dirjen Perkebunan, volume usulan 2 hektar. Statusnya belum ada, karena memang belum dinilai. Kemudian di bawahnya pasti muncul readiness kriteria Bapak Ibu. Untuk perkebunan
readiness kriterianya itu ada 11 Bapak Ibu. 11 ini tapi ada yang diisi BRMP, ada yang diisi Bapak Ibu. Nah, seperti nomor 9 ini diisi oleh BRMP. Nomor 8 diisi BRMP. Nah, kemudian mulai dari atas ini misalnya kawasan tanaman musim, ini digitasi poligon lokasi. Ini berarti kita buat poligon. Kemudian foto geotagging, kita upload foto. Upload foto, kita klik di sini. Kita pilih drop ini. Misal cari foto, diisi aja. Nah, ini. Tutup ini. Nah, ini sudah terisi fotonya tadi. Saya ngambil foto. Kemudian misalnya ini kesesuaian lokasi kawasan pertanian nasional. Tadi itu keputusan Menteri Pertanian. Nah, kita cari. Jadi Batur itu atau kecamatan Molong itu masuk di lokasi kawasan tebu atau tidak dari keputusan tadi. Kemudian kita jawab ya atau tidaknya. Misal kita buka ya. Itu setelah kita buka ternyata tidak masuk kawasan, ya bisa kita jawab tidak. Nah, ini sudah kita jawab tidak. Surat usulan CPCL. Nah, untuk surat usulan seperti ini nanti dilihat di juknisnya Dirjen Perkebunan. Nanti ada contoh-contohnya, kemudian dibuat, kemudian diupload. Sama seperti tadi, dicari filenya di mana, kemudian diupload. Uploadnya ini PDF nih Bapak Ibu. Misal kita, ini misal aja. Nah, kita uploadnya PDF. Nah, ini udah masuk. Kemudian KTP atau dokumen lain yang dibersamakan dan legalitas kelembagaan pekebun. Nah, ini di-upload juga. Dicari filenya, di-upload. Seperti itu sampai semua readiness kriteria ini diisi. Nah, setelah semua diisi Bapak Ibu komplit, nanti bisa kita ajukan. Terus untuk satu kelompok ini, kita juga bisa nambah lagi, bukan hanya tebu ini, kita bisa nambah kegiatan lagi. Misalnya mau diajukan juga untuk tanaman pangan. Kita pilih tanaman pangan, kemudian komoditas jagung, kegiatan kawasan jagung, kemudian kita isi volume. Nah, di sini akan muncul rencana alokasi untuk Kabupaten Sragen berapa hektar untuk jagung.
kita misalnya 20 hektar. Nah, ini tambah. Nah, ini akan muncul di bawahnya tebu. Setelah jagung, tebu. Untuk tebu nanti, itu readiness kriterianya itu jumlah di bawahnya yang readiness kriteria tebu tadi Bapak Ibu. Nah ini mulai dari nomor 12 ini, laporan capaian produktivitas musim tanaman sebelumnya, ini untuk upload yang PDF. Jadi nanti Bapak Ibu buat laporan Provita saja musim kemarin, untuk desa Jatibatur atau kecamatan sekalian tidak masalah, yang penting itu nanti diupload. Di sini, di tanda pensil ini, nanti terus diklik lokasinya di mana. Gitu. Kemudian digitasi poligon sama seperti tebu tadi, nanti buat poligonnya. Kemudian foto geotagging, kita upload juga SK, kelembagaan, dan formulir verifikasi. Formulir verifikasi ini nanti ada juga di Juknis di Dirjen Tanaman Pangan, Bapak Ibu. SK kelembagaan ini bisa kita yang SK Bupati itu. Nanti diupload berupa PDF-nya. Siap, jangan nonton tahu. Kemudian ini yang kesesuaian kriteria CPCL ini diisi oleh BRMP. Ini yang tanaman pangan ya. Ini diisi BRMP juga. Nah, usulan kawasan lokasi ini termasuk kawasan nasional enggak? Ini nanti dijawab, kita lihat di putusan Menteri tadi. Kita cari di Gemolong atau Jatibatur. Gemolong ini kecamatan biasanya SK ini. Gemolong masuk enggak kawasan tanaman pangan, padi atau jagung itu. Nanti kita pilih jawabannya ya atau tidaknya. Terus kemudian penilaian kesesuaian lahan, komoditas padi, jagung, sorghum. Nah ini sesuai enggak lahannya, jenengan dipilih ya aja ini kalau ini. Kan sudah pasti kita ajukan CPCL itu sesuai dengan komoditasnya. Kemudian ini yang selanjutnya adalah kita buat yang poligon, nggih. Ini kita buka poligonnya. Nah, isinya seperti ini Bapak Ibu, yang poligon. Jadi pilihan poligon ini nanti kita bisa buat langsung di peta ini, atau kita bisa upload file SHP. Kalau Bapak Ibu sudah buat poligon potan lewat Google Earth yang disampaikan beberapa waktu lalu, yang sudah disampaikan Mbak Dia juga diminta untuk diselesaikan, itu filenya kan namanya kalau di save as nanti dari Google Earth itu ada 2 file bisa namanya extensionnya itu KMZ atau extension KML. Nah, dua-duanya itu harus dikonversi dulu ke SHP agar bisa masuk upload SHP file. Oke, nanti kalau nggak bisa belajar ke Mas Yatno, nggih. Kemarin saya juga belajar ke Mas Yatno. Ini poligon itu gimana sebenarnya menampilkan, kemarin saya nanya itu 2, yaitu menampilkan batas desa di poligon kita, kemudian juga cara konversi. Nah, ini saya kemarin minta tolong Mas Yatno, jadi sudah tahu informasinya, dikasih aplikasinya juga. Ternyata untuk mengetahui batas desa, batas kecamatan, kita harus punya file peta juga, file poligon RT RW Kabupaten Sragen. Kemarin Mas
Darno punya, Mas Yatno. Terima kasih Mas Yatno. Sudah dikasih filenya. Nanti kalau yang belum tahu, belajar ke Mas Yatno, okay? Atau ke sini juga bisa, ke CWS. Oke, ini kalau bikin langsung, misalnya tadi Jati Batur ya, kita search di sini aja. Ini kalau bikin langsung ya, nggak upload file. Kita search aja Jati Batur, kita ketik Jati Batur, Gemolong, Sragen, dan lokasi tidak ditemukan. Berarti kita harus cari titik koordinatnya dulu, sampelnya. Bapak Ibu, cari map aja. Ini di sini nggak bisa toh, kita cari di Google Map. Nah, ini kalau di Google ini, itu batas wilayah desa itu tampil Bapak Ibu. Tapi kalau di Google Earth ini nggak tampil. Nah, kita titik di sini gitu aja. Ini titik koordinatnya, kita copy. Titik koordinatnya di sini kita copy. Terus kemudian kita masukkan di sini lagi, paste, enter. Lokasi dicantumkan lagi. Oh ini. Nah ini Jati Batur ini. Nah kita sudah misalnya sudah hafal kelompok tani. Ini yang belum punya file SHP poligon potan masing-masing ya. Jadi ini buat manual. Kita buat yang di pojok kiri bentuknya segi 5 ini untuk membuat poligon. Kita klik kiri, kemudian kita buat poligonnya seperti biasa. Nah, ini baru 3,5 hektar. Misalnya kita simpan ya. Kita tambahkan. Nah, di sini sudah terisi Bapak Ibu. Total luas lahan 3,55 yang kita buat tadi. Ini 3,55. Nah, ini untuk yang luasan gitu Pak Ibu. Misalnya kita diminta mau mengajukan untuk jaringan irigasi. Nah, kalau jaringan irigasi itu bukan luas, tapi bikinnya adalah poligon yang kayak sini. Jadi jaringan irigasi yang kita ajukan itu berapa kilo atau berapa meter. Ini kita buatnya pakai yang atasnya poligon. Nah, ini kita buat misalnya seperti ini. Jaringan irigasi. Ini misalnya nih. Dan kita simpan lagi pojok kanan bawah. Nanti muncul di klik finish dulu. Nah, ini panjangnya 148,75 untuk garis yang kita buat untuk pengajuan misalnya rehabilitasi saluran irigasi. Kita simpan.
Polygon lagi. Nah, ini muncul di sini. Kalau kita ngajukan yang irigasi. Kemudian kalau kita punya SHP, kita bisa upload lewat menu ini, upload SHP file. Nah, ini kita pilih filenya di mana. SHP-nya ini saya belum buat ya. Ini kalau sudah punya file SHP, kita klik di sini, kemudian klik upload. Kemudian untuk data ini setelah kita simpan itu bisa kita ekspor juga. Ekspor itu juga kita simpan di komputer kita, diekspor. Nah, ini dulu di sini. Polygon export sebelah kanan ini sudah ter-download di menu ekspor data. Ini untuk yang Polygon. Oke, seperti itu aja. Monggo jika ada pertanyaan, Bapak Ibu. Ya Mas, sumber lawang Mas. Oke. Oke, karena untuk pilihan benih pada tanaman pangan itu kan padinya belum muncul itu. Sampai saat ini belum muncul pilihan padi. Terus yang kedua, yang kita masukkan ke e-banper ini apakah semua bantuan atau cuma yang dari APBN? Misal seperti kemarin benih jagung dari APBD 1, apakah juga harus dimasukkan dalam e-banper? Mungkin sementara dua itu dulu, Mas. Oke, terima kasih. Pak Agus Toto, untuk yang pertama, padi memang belum diinput oleh Dirjen Tanaman Pangan. Kemarin sudah saya tanyakan ke pusat langsung ya, ke Serialia. Baru mau ditanyakan ke perencanaannya, karena memang belum ada untuk yang Sragen. Ya kemarin ya saya juga bilang masa Sragen nggak ada gitu. Untuk bantuan padi reguler maksudnya nggih. Karena kalau yang di Zoom itu kan contohnya itu padi oplah, padi CSR, kemudian padi gogo gitu. Maksudnya yang Sragen ini tolong diusahakan yang reguler gitu, Mas. Tapi tetap kita tetap mengajukan yang CPCL manual gitu Bapak Ibu. Kemarin sudah diproses lewat bidang juga yang manual, baik yang padi maupun jagung. Itu sudah diproses di dinas. Mungkin masih banyak revisi. Oke, ini saya juga minta tolong ke Bapak Ibu semua, tolong untuk yang membuat data CPCL itu disesuaikanlah dengan data simultan, karena pengalaman beberapa tahun saya menjadi petugas CPCL ini pasti ada yang data CPCL Bapak Ibu semua itu nggak cocok sama simultan gitu. Itu kita repotnya di belakang. Dan juga karena bantuan ini kan sistemnya siapa cepat dia dapat ya. Jadi mohon kalau bikin CPCL harus yang sudah sesuai simultan sehingga proses itu bisa cepat dan kita juga cepat dapat. Tuh, seperti yang kemarin kan kesepakatan kita bersama. Kalau nggak cepat ya ditinggal. Oke, Mbak Pun, ya. Oke, untuk yang kedua, untuk e-banper ini khusus untuk yang APBN, Bapak Ibu. Jadi bantuannya yang khusus APBN karena eviden kita kan pendampingan CPCL itu yang khusus APBN. Itu Pak Toto, pripun?
Oke, semangat juga, Mas. Makasih. Oke. Ya, Monggo Mas Mas Indra. Salim. Ya, yang pertama terkait poligon Mas Inu. Tadi dicoba gambar. Itu semisal luasannya 10 hektar terbagi beberapa tempat. Itu nanti bisa tergambar 10 hektar atau tadi di praktek kan hanya ketemu 3,5. Itu nanti kalau gambar lagi bisa enggak? Apa bisa sampai 10 hektar? Cuma perwakilan saja. Terus yang kedua, ini ada salah satu persyaratan pernyataan bahwa kelompok tani tidak menerima bantuan yang bersumber dari APBN itu pada tahun yang sama atau pada tahun anggaran sebelumnya itu tidak boleh. Itu gimana? Karena khususnya di Bongkar Ratun di Gesi tempat kami itu kemarin ada beberapa kelompok yang tahun 2025 ini dapat, tahun ini dapat lagi. Sebenarnya sudah kami konsultasikan ke Pak Riyadi, katanya boleh, asal nanti petaninya berbeda. Terus tanyakan lagi kalau petaninya sama boleh enggak? Boleh, asal lahannya berbeda. Nah, itu mungkin kebijakannya berbeda atau ya kalau kelompoknya sama tahun kemarin dapat, tahun ini ya nggak boleh dapat. Apa saklek gitu. Nah, kemudian di perkebunan juga ada program perluasan jambu mete. Itu juga belum ada di e-bumpernya belum muncul. Ya, tanaman pangan tadi hanya jagung tadi belum muncul. Ya itu dulu nanti bisa saya sambung lagi. Udah 3 ya? Oke, yang pertama. Kalau yang pertama kita coba aja Mas di sini, di Sanda itu. Tadi saya buatnya di sini ya. Nah, ini kita buat di sini kan. Kita coba buat lagi di sini. Harusnya bisa di beberapa lokasi itu bisa. Nah, ini. Nah, ini 7,47 hektar. Kita simpan ya. Nah, ini kesimpan Mas. Tugasnya tadi. Jumlah enggak ya? Oh, enggak jumlah ya? Totalnya per poligon bukan jumlah. Totalnya per poligon ya. Jadi harus dijadikan satu ini ya. Oh, tidak jumlah ini ya. Soalnya saya baru nyoba ini juga, mohon maaf. Kalau yang e-proposal itu bisa jumlah. Ini kan sebenarnya hampir mirip dengan e-proposal Bima itu ya, tapi ini kok enggak jumlah. Oh, sudah jumlah Mas, sorry. Ini sudah jumlah, ini 3,92 tambah 3,55. 3,55 tambah 3,92, sudah benar 7,47 jumlahnya Mas. Jadi jumlah nggih. Oh iya, yang jumlah berarti Mas, ya. Ya. Ya, terus kemudian terkait readiness kriteria tebu nggih. Itu yang nomor berapa ya, Mas? Itu di readiness atau di verifikasi, Mas? Unmute, unmute. Belum di-unmute. Yang nomor 7, poin nomor 7, jenengan coba langsung ke detailnya di salah satu usulan. Poin nomor 7 Mas Inu. Oke. 7. Surat pernyataan ini. Ya, betul itu Mas Inu. Nah, ini kalau dari bidang sudah bilang gitu harusnya enggak masalah. Seperti yang Nah, itu kan dijelaskan salah Pak satu Kartik syarat tadi harus kan. upload PDF Mas Inu. Itu kalau itu nggak diupload, apa bisa?
Kalaupun itu diupload, apa ada kebijakan lain terkait yang program bongkar ratun? Mungkin bisa dikonsultasikan sama dinas, Mas. Bentar Mas, maksudnya diupload gimana? Itu kan tidak upload PDF, itu kan Ya, harus diupload. Ya, kalau ya. syarat nomor 7 itu kita abaikan, apa bisa, apa boleh diizinkan. Kalau ini tidak jadi salah satu syarat wajib, ya otomatis nggak bisa diajukan usulannya. Ini tadi kan dijawab Pak Kabid kan kalau petaninya beda atau lahannya beda gitu toh Mas. Jadi kan nggak masalah tuh sebenarnya. Iya, itu kan sebelum muncul aplikasi ini di e-Banpernya. Kalau sudah muncul di aplikasi ini, belum dikonsultasikan lagi. Oh Mungkin dari belum. Timker, Mas Inu bisa konsultasi sama Pak Riyadi atau mungkin dari provinsi yang menangani terkait program bongkar ratun. Gini, maksud saya gini, tadi kan sudah dijelaskan kalau bantuan itu kalau beda petani atau beda lahan itu boleh. Jadi kan sebenarnya nggak masalah. Bikin surat pernyataan ini kan datanya beda dengan yang tahun kemarin gitu. Tahun kemarin misalnya Inung yang dapat, tahun ini yang dapat Halim. Nah, itu kan beda. Jadi surat pernyataannya kan di situ ada lampirannya nanti kan beda gitu. Maksud saya gitu, tapi nanti kita konsultasikan lagi, Mas. Oke, terus yang nomor 3 tadi, mete nggih. Mete sama dengan Belum, padi, itu belum Mas. muncul. Iya, padi juga ini belum muncul. Jadi ya tetap kita ajukan yang manual, begitu nanti itu misalnya disetujui, bantuannya turun, itu memang wajib harus di-upload sini. Nanti dinas atau kami ngubungi yang admin pusat untuk ditambahkan peta kegiatannya untuk yang mete. Seperti itu, Mas Halim. Terima Ampun. kasih. Oke, ada lagi? Miri Mas Inung, mohon izin Mas Inung. Oke, monggo. Terima kasih Mas Inung. Mungkin pertanyaan yang kami ajukan sudah diwakili oleh teman-teman dari BPP lain. Ini satu yang ada dua pertanyaan yang kami ajukan, Mas. Yang pertama tentang tadi tentang file pendukung yang tentang produktivitas dan lain-lain itu kan tadi upload file ya, Mas ya. Iya. Nah, itu untuk filenya itu apa bisa dalam satu pengajuan itu filenya dibuat per BPP, tidak per satu kelompok, Mas. Maksudnya tidak per Poktan, tidak per desa, tapi dibuat file BPP nanti diupload berulang kali di beberapa Poktan, bisa tidak, Mas, kira-kira? Yang pertama seperti itu. Terus yang kedua untuk pengajuan bantuan kan mohon maaf ini tadi saya belum menemukan misalnya pengajuan benih padi atau benih jagung kan saya belum menemukan musim tanamnya, Mas. Nah, yang ini yang kami tanyakan, misalnya dalam 1 tahun ini, dalam 1 tahun 2026 ini di Miri itu ada dalam satu poktan itu ada yang diajukan 2 kali, Mas. Misalnya kemarau diajukan jagung, sama nanti Labuan juga diajukan jagung. Nah, itu untuk pembuatan pengajuan CPCL-nya itu nanti dibuat satu pengajuan dengan luas tanam dijadikan satu atau dibuat 2 pengajuan dengan luas tanamnya dipecah, Mas. Mungkin sementara pertanyaan kami seperti itu, Mas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, untuk yang pertama, Mbak, itu arahan Bu Katimker dibuat per kelompok, Mbak, untuk data profitas. Oke. Mohon maaf, Mas. Mohon maaf. Maksudnya, kalau profitas memang per kelompok, misalnya kelompok A profitasnya segini, kelompok B profitasnya segini. Dan nanti untuk upload di sistemnya itu
boleh satu kecamatan itu dibuat semua. Memang dirinci kelompok A, B, C, profitnya segini. Bisa diupload sekali nggak Mas itu? Jadi satu file untuk diupload berulang kali. Maksudnya daripada kita mecah per kelompok kan filenya banyak banget Mas. Apakah boleh satu BPP diupload untuk semua pengajuan gitu? Kita karena belum pernah mengajukan ya Mbak, takutnya nanti verifikatornya Bingung. harus nyari lagi itu. Nggih, Itu Mas, paling nanti disuruh ganti lagi kan jadinya repot malahan itu. Oh gitu. Maksudnya kan kita tandai misalnya kelompok A kita warna kuning. Jadi kita upload di pengajuan kelompok A. Terus kelompok B kita warna kuning yang kelompok B gitu. Jadi kalau sementara gitu enggak apa-apa, soalnya kita kan belum pernah ngajukan, belum pernah dinilai. Dicoba gitu saja nggak apa-apa. Ini kan semua masih coba-coba, Mbak. Iya. Nggih, gitu nggih. Nggih, Mas. Terima kasih, Mas. Kemudian yang kedua, ini memang perlu kita koordinasikan dengan dinas dulu karena ada peta kegiatan di Ebanper ini. Jadi kalau terkait yang 2 musim itu kan sebenarnya mungkin ya bisa ditambah lagi itu. Misalnya jenengan ngajukan 2 musim berarti yang pertama tambah kegiatan, kemudian tambah lagi kegiatan. Ini saya contohkan ya, mungkin bisa atau enggaknya gitu loh. Tadi kan saya sudah ngeklik tanaman pangan 20 hektar jagung ini ya. Nah, misalnya kita tambah lagi bisa enggak gitu loh. Kan itu bisa 2 kali toh berarti. Kalau bisa. Nah, coba kita buat ya. Tanaman pangan, jagung, kawasan jagung, kita isi lagi. Kayaknya bisa. 25 tambah. Dan oh ternyata tidak bisa. Berarti sekali aja ya. Akumulasi ya, Mas, untuk musim misalnya kemarau sama musim 1. Kayaknya gitu, cuma karena di sini ada alokasi perencanaan nggih. Atau nanti kita bahas dengan dinas dulu. Nggih. Karena ini ada alokasi tadi itu. Ini kita ada alokasinya cuma 3.000 ya, Mbak. Kalau nanti gitu. diborong mirip kabeh, sing lainnya enggak bagian nanti. Itu nggih. Bagiai, Mas. Liane tak bagiai, Mas. Tenang ya, Mas. Nggih, tetap kita koordinasi dulu nanti. Nggih. Takutnya kan gini, Mas. Miri kan ada kasus musim kemarau diajukan jagung. Terus musim labuh juga diajukan jagung dengan beda varietas. Nah, takutnya kalau nanti diakumulasi kan kita tidak mengetahui yang diajukan kemarau itu berapa hektar, jagung berapa hektar kan tidak di sistem tidak di ini nggih, belum ada pemisahan nggih, Mas nggih. Takutnya nanti itu di-drop bareng di kemarau Pak semua atau di-drop bareng di labuan semua kan nanti repot malah, Mas. Oke, berarti ini PR ini Mbak, karena memang tidak bisa dipisah ini. Kita buat 2 kegiatan yang sama nggak bisa ini. Ini nyatanya ditambah nggak mau ya. Tadi udah bikin 20, nah ini muncul gini lagi. Berarti nggak bisa ditambah untuk satu kegiatan yang sama. Oke, Mas. Ini PR ini berarti. Kami tunggu informasinya, Mas. Siap. Oke, makasih Mas Inung. Oke. Ada lagi? Mohon maaf Mas Inung, nambah sedikit. Oke. Ini tadi Mas, untuk poligon kan tadi bisa dibuat langsung sesuai dengan luas lahannya, guys. Sesuai luas lahan yang diajukan. Misalnya kita mengajukan jagung 20 hektar kan kita buat poligon sejumlah 20 hektar gitu ya. Nah, kalau kita poligonnya mengupload yang SHP file yang Google Earth itu boleh Mas? Saya kemarin sudah nanya ke provinsi, katanya boleh. Oh boleh. Tapi gini ya, nggih, yang diupload itu harusnya SHP Poktanya ya, jangan ada SHP tapi satu kecamatan gitu, tiba-tiba diupload semua gitu kan, ya nanti jumlahnya 2.000 hektar gitu nanti. Ya, ini Mas, desa Mas, bukan Mas. Kalau
Poktan belum kami pisahkan. Nah, sebaiknya dipisah per poktan aja, Mbak. Oh, nggih, Itu Mas. enak. Jadi jangan kerjanya nggak banyak, tinggal Oh, bikin nggih. nanti ajuan tahun ini kita upload lagi, upload tahun depan kita upload, tinggal upload gitu aja. Jadi Nggih. per kelompok gitu aja. Nggih. Berarti itu luas lahannya boleh melebihi pengajuan ya, Mas ya? Katanya kemarin boleh. Oke. Saya tanya loh ya, katanya boleh gitu. Nggih. Makasih, Mas. Nggih, kecuali ini yang tanaman pangan ya. Kalau yang tebu ini harusnya sesuai nggih. Insur baru hari ini. Kalau tebu kan sedikit-sedikit, nah itu harus sesuai nggih. Dibuat lagi aja enggak apa-apa. Nggih, Mas. Di chat ada yang nanya ya? Saya Oh, Saya bisa. bentar, ini chat dulu. Di lapangan kadang ada usulan murni di bawah kelompok tani. Dari bawah kelompok tani, maksudnya gimana? Oh, sudah toh? Ini mentok di poligonnya kenapa ini, Bu Dwi? Mencoba mengisi e-bumper mentok di poligon. Bisa dilanjutkan, tidak bisa. Tapi kalau sebelum diajukan ini ya, sebelum dicentang diajukan ini bisa. Kalau masih keterangannya statusnya itu draft, itu mau diapakan aja bisa. Untuk usulan ini. Pak Alif sudah dijawab gini ya. Bisa Bu Dwi, itu kalau belum diajukan, itu masih draft. Masih bisa diedit-edit. Iya Mbak Amel. Oke, saya masih nunggu. Pripun? Aku mungkin masih nunggu. Kelompok saya kemarin mengajukan proposal Alsintan, Mas. Kalau misalkan Alsintan nanti dimasukkan atau tidak, nih? Alsintan ini menu PSP kayaknya belum ada, Mbak. Ya berarti harus manual. Nanti betul. juga lewat dinas saja, karena kan memang seperti yang arahan Kepala BRMP Jawa Tengah, untuk sementara ajuan CPCL yang manual loh ya, itu melewati dinas dulu. Dinas baru ke dinas provinsi, provinsi baru ke BRMP. Arahannya kemarin seperti itu. Kalau di e-bumper ini kan nanti Mas, juga CPCL-nya manual kan juga ada sebenarnya. Kita yang CPCL manualnya sudah ada, kita masukkan di e-bumper. Ngantur, Mbak? Oh, nggih. Nggih, Mas, matur suwun. Atau coba diklik itu, PSP sudah muncul belum kegiatannya? Dirjen PSP. Kayaknya sih belum. Kita klik tambah kegiatan ya. PSP. Bidang, nah nggak muncul ini. Oh, nggih. Nggih, Mas. Berarti manual saja dulu ke bidang. Sudah itu aja. Nggih, matur suwun. Oke, ada lagi? Senang. Tanya Mas. Oke, monggo. Mas, ini yang tak tanyakan di chat itu kan dah terlanjur tak masukkan. Jadi di delete aja, dihapus. Alsintan sudah Alsintan. dimasukkan. Yang kayak punya Mbak Amel itu loh Mas, kan pengajuan rotavator. Sudah ada temenunya.
Nggak ada, makanya sampai di drive itu kan terus nggak bisa masuk kayak tampilan jenengan tadi, Mas. Oh, Anu berarti KTP jenengan sudah nambah kelompok gitu maksudnya? dihapus saja. Dihapus saja. Dihapus saja, nggak Bos? Oke. Terus lagi, Mas, kalau untuk ternak kan juga dimasukkan ke Banper. Kemarin ada Poknak yang pengajuan ayam petelur itu. Belum ada, peternakan belum ada. Belum? Oke. Oke, makasih, Mas. Bapak Ibu, untuk bantuan ini sebisa mungkin diperjelas nggih. Bantuan itu sumber dananya itu APBN atau APBD provinsi atau APBD kabupaten. Jadi jangan salah nanti kegiatan APBD kabupaten, pokoknya jenengan taunya bantuan kok anu masukkan di bumper, ternyata di eselon satunya nggak ada, itu kan nanti repot. Kalau mendengar suruh ngajukan CPCL dari dinas gitu ditanya, ini sumber bantuan nanti sumber dananya dari apa gitu. Nah, kalau APBN yaitu nanti wajib dimasukkan di bumper. Itu. Monggo ada lagi? Izin Mas, ya teman-teman semua. Saya mau menambahkan sedikit. Yang Nggih. kemarin hasil Zoom dengan provinsi, jadi bahwa nanti untuk usulan yang dari Dirjen LIP, lahan irigasi pertanian, seperti apa misalnya ada IRPOM, RJIT, JUT itu nanti yang memasukkan ke apa namanya e-Banper nanti dari dinas ya. Jadi nanti saya nanti koordinasi dulu dengan bidang PSP, tapi kemarin saran dari provinsi untuk LIP nanti biar dari dinas saja. Jadi tidak dari teman-teman penyuluh. Nanti kita koordinasikan dulu. Jadi untuk yang dari Dirjen LIP jangan dulu, jangan mengisikan dulu. Gitu nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, Mbak Dia. Oh ya, ini kita hanya sosialisasi dulu nggih Bapak Ibu. Nggih, jenengan latihan-latihan dulu nggak apa-apa, tapi jangan diusulkan dulu, karena ini kita butuh koordinasi dengan dinas juga, karena dinas juga belum familiar. Kemarin eselon 1 saja yang serialia itu tatanya juga baru BIMTEK 2 hari katanya. Jadi ya memang masih baru semua. Jadi yang penting kita tahu dulu kita sudah fasih, dan ini misalnya kita keliru nggih, kegiatan jagung, wah gunaku rene jagung kok, ini kita bisa langsung hapus di sini. Ini untuk menghapus usulan kegiatan nggih, jagung, wah kleru aku enggak menunjukkan jagung, kita hapus, bisa klik langsung gitu, hapus pojok kanan bawah tanda merah hapus. Nah ini udah nggak ada kan jagungnya, tinggal tebu. Tebu juga keliru lagi, kalau keliru bisa diedit, misalnya, oh bantuanku ini 4 hektar kok, kita rubah angka 4 di volume, itu simpan. Itu untuk yang tanda pensil, ini untuk ngedit kegiatan. Sama juga kita, waduh kelompok dadi mulya iki ora nampa apa-apa ya, ora diajukan CPCL apa. Itu bisa kita hapus langsung di menu yang data usulan CPCL ini. Ini ada menu tempat sampah ini untuk menghapus potan yang diusulkan. Kalau yang di pensil ini nggak bisa, karena memang data ini kan usulan dari Simlutan, jadi nggak bisa diedit untuk data-datanya, bisanya untuk menghapus saja. Misalnya kita hapus potan dadi mulya ini nggak jadi kita ajukan, kita klik ini tanda sampah. Saya ingatkan lagi, kalau memang belum fix benar, jangan sampai dicentang ini kemudian dikirim di bawah ini ya. Kita bisa ngedit-ngedit, karena kalau sudah kita centang,
kita kirim di pojok kanan bawah, ajukan usulan kegiatan ini, sudah nggak bisa kita apa-apakan. Kita harus menghubungi admin provinsi nanti. Oke, sementara itu aja. Ada pertanyaan lagi? Nggih. Sudah? Ada tambahan lagi? Mbak Diah? Gimana teman-teman sudah ini ya paling enggak kita tuh sudah mengenal. Jadi nanti seandainya ini memang aplikasi baru, kita masih belajar bersama. Jadi nanti kalau setiap saat ada progres perubahan apa itu pasti segera kami infokan. Karena kalau kita tidak segera bergerak nanti kita kejar-kejaran dengan kerjaan yang lain nanti malah merungsung. Lebih baik teman-teman sudah tahu dulu, seandainya nanti ada perubahan, saya rasa bukan perubahan yang signifikan, mungkin ada beberapa tambahan saja. Mungkin kalau sudah tidak ada, tutup saja Mas Inung, nggih. Nggih. Ada tambahan dari Timker? Monggo Timker. Info-info apa gitu? Oh ya, sama ini tambah untuk yang apa namanya, yang uji kom, mungkin ada yang mau uji kom, segera dilengkapi dokumennya, karena akan segera kita usulkan, dan yang lain-lain menyusul. Karena banyak sekali yang harus diantrikan, sementara itu dulu, belum ada yang lain. Ini satu lagi, teman-teman kalau ada permasalahan dengan aplikasi, segera info ya, jangan diem aja, segera konsultasikan ke kita. Bisa dengan teman-teman di CWS, saya rasa nanti kita bisa diskusikan. Jadi jangan sampai terlambat, takutnya nanti berpengaruh ke panjenengan semua. Kalau sudah mungkin bisa diantisipasi Mas Inung ya. Nggih. Belum ada info Brimo gini. Nah, Brimo yang kita tunggu belum datang-datang. Nggih. Terima kasih Bapak Ibu, rekan-rekan penyuluh pertanian Kabupaten Sragen telah bersedia menyempatkan waktunya untuk mengikuti Zoom pertama kita ini. Ini baru latihan juga, latihan Zoom ini. Semua acara telah kita lewati dan tidak ada kekurangan apapun. Cuma ada beberapa PR tadi yang harus kita selesaikan nggih, terkait e-Banper. Jangan lupa Bapak Ibu, LTT, Pusluh, Klompen Capir, karena itu tiap hari juga diabsen oleh provinsi. Ampun kesupen, tugas kita yang wajib tiap hari itu ada 3 Bapak Ibu, Pusluh, LCS, dan Klompen Capir. Itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.